Menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SD Negeri Sumber Agung 01, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan hasil belajar siswa matematika, materi konsep dasar perkalian kelas 2. Penulis Ribu Janingsih, tanggal PPL Aksi 2, yaitu pertemuan pertama pada hari Kamis 27 Oktober 2022, pertemuan kedua Senin 31 Oktober 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Permasalahan yang terjadi dalam lingkup sekolah sangatlah banyak. Ada masalah yang terjadi dari lingkup pedagogik, yaitu rendahnya minat belajar siswa, keaktifan belajar siswa yang kurang, kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran, pada lingkup literasi, yaitu tingkat literasi siswa yang rendah, dan lingkup numerasi, yaitu kemampuan konsep dasar operasi hitung dalam perkalian masih rendah. Masalah juga terdapat pada lingkup pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa, yaitu kurang maksimalnya guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran yang inovatif. Permasalahan dari lingkup pemahaman teknologi atau inovasi dalam pembelajaran, yaitu kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang berbasis TIK dalam pembelajaran sehari-hari. Masalah-masalah yang ditemukan di kelas kemudian dieksplorasi lebih dalam lagi dan ditemukan akar penyebab masalah dari setiap masalah tersebut. Akar penyebab masalah kemudian dianalisis sehingga terpilihlah masalah yang akan diselesaikan. Masalah yang terpilih yaitu kurangnya motivasi belajar siswa, model pembelajaran yang diterapkan guru kurang inovatif, dan kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. Pembelajaran yang diberikan guru kurang inovatif menjadi faktor penyebab kurangnya motivasi belajar siswa. Guru kurang inovatif akan menyebabkan guru tidak mampu menguasai kelas dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan maksimal. Pembelajaran yang diberikan guru kurang inovatif menjadi faktor penyebab kurangnya motivasi belajar siswa. Guru kurang inovatif akan menyebabkan guru tidak mampu menguasai kelas dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan maksimal. Guru belum terbiasa menggunakan media pembelajaran berbasis TIK, serta masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, sehingga berdampak pada suasana kelas menjadi kaku. Anak-anak tampak tidak ceria, dan hasil belajar dari aspek pengetahuan belum mencapai batas kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dari masalah yang sudah terpilih, diberikan berbagai alternatif solusi. Hasil dari eksplorasi alternatif solusi, ditemukan solusi yang relevan. Solusi yang relevan yaitu menggunakan media video interaktif dan media konkret berupa kelas bilangan. Video interaktif selain membantu guru dalam menyampaikan materi, juga membuat siswa lebih aktif untuk mengamati, sehingga siswa lebih berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat memotivasi guru lain untuk berbuat yang terbaik untuk siswa, dan mungkin juga banyak guru yang memiliki masalah yang hampir sama. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah sebagai guru yang membuat perangkat pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perangkat yang telah dibuat sehingga mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah keterbatasan waktu dalam membuat perangkat pembelajaran.
seperti menyiapkan media konkret, video pembelajaran yang inovatif, dan sulitnya mengondisikan siswa. Siswa belum terbiasa dalam pembelajaran yang dilakukan guru. Selain itu, pengalaman guru juga kurang dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aksi ini yaitu guru sebagai pelaksana pembelajaran, siswa sebagai objek masalah, kepala sekolah yang memberi masukan dan saran dalam menyelesaikan masalah, dan teman sejawat yang ikut membantu dalam proses pelaksanaan aksi. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan wawancara kepada pakar, pengawas, kepala sekolah, rekan sejawat, dan melakukan kajian literatur untuk merumuskan solusi apa yang dapat diambil dalam menghadapi tantangan tersebut. Strategi yang saya gunakan dalam menghadapi tantangan ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model PBL mempunyai sintaks pembelajaran yang harus dilaksanakan, yaitu orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. LKPD dan media pembelajaran saya desain semenarik mungkin. Saya juga menggunakan penilaian pada aspek sosial, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Proses dalam aksi ini adalah sebagai berikut. 1. Pemetaan KD. Pemetaan KD dilakukan untuk menentukan indikator yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. 2. Analisis target kompetensi, menganalisis indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai selama pembelajaran yang dilakukan. 3. Merancang kegiatan pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran dilakukan sesuai dengan sintak model pembelajaran PBL. 4. Penyusunan perangkat pembelajaran. Menyusun perangkat pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, instrumen penilaian, dan media pembelajaran. RPP disusun dengan mengintegrasikan unsur HOTS dan TPACK. Yang terlibat dalam proses ini yaitu guru yang berperan sebagai pelaksana pembelajaran, siswa sebagai objek masalah, kepala sekolah berperan sebagai observer saat praktik pembelajaran yang dilakukan, dan teman sejawat yang ikut membantu dalam proses pelaksanaan aksi. Sumber atau daya materi yang digunakan dalam aksi tersebut adalah LCD, proyektor, audio, media pembelajaran, dan buku guru serta buku siswa. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Setelah melaksanakan aksi dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan penggunaan model pembelajaran PBL, serta media konkret berupa kelas bilangan, proses pembelajaran lebih menyenangkan, bermakna, motivasi belajar siswa meningkat, dan hasil belajar siswa juga meningkat. Aksi pembelajaran menggunakan media pembelajaran inovatif mempunyai dampak yang bagus. Pembelajaran aksi kedua menggunakan model pembelajaran PBL, media pembelajaran video serta kelas bilangan diisi stik es krim. Pembelajaran menggunakan LKPD dan bahan ajar yang dirancang semenarik mungkin, sehingga hasil belajar siswa meningkat. Penilaian pengetahuan tersebut dilakukan pada akhir pembelajaran dengan memberi evaluasi pembelajaran. Penilaian keterampilan, sikap sosial dan spiritual juga dilakukan dengan menggunakan rubrik penilaian. Dilihat dari tujuan pembelajaran dan nilai siswa setelah pembelajaran, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah efektif dan mencapai tujuan yang saya rumuskan. Hasil wawancara dengan kepala sekolah
dan teman sejawat tentang aksi yang saya lakukan dalam pembelajaran ini sangat bagus. Kepala sekolah mendukung saya dalam penerapan pembelajaran menggunakan media yang inovatif. Teman sejawat lebih termotivasi dengan pembelajaran yang saya lakukan. Misalnya, penggunaan media pembelajaran, menyelipkan ice breaking dalam pembelajaran, dan juga memberi motivasi kepada siswa. Faktor yang menentukan keberhasilan dalam penerapan pembelajaran adalah bimbingan dari dosen dan guru pamong dalam menyiapkan perangkat pembelajaran. Dukungan juga dari sekolah yang memberikan fasilitas dalam pelaksanaan praktek pembelajaran. Kemudian, saya juga merancang pembelajaran ini dengan matang, dengan mengondisikan kesiapan siswa, menyiapkan kamera, dan kesiapan saya dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah menganalisis masalah-masalah yang terjadi. Misalnya, masalah yang terjadi pada siswa atau masalah yang terjadi pada guru. Kemudian harus menganalisis solusi apa yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Perencanaan pembelajaran dengan matang sangat diperlukan karena tidak direncanakan dengan baik, maka kemungkinan kendala-kendala akan terjadi.